Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Awesome. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rismond menggelepar, boroknya terbuka ya. Sama Joshua Sinambela, ya kan? Diungkap semuanya di sini teman-teman ya. Kebenaran akan terus terungkap gitu ya. Dimana cerita pakar digital forensik Joshua Sinambela tantang debat Rismond Sianipar, tapi Rismond tidak berani muncul gitu ya, debat melawan pakar yang sebenarnya, ya kan? Dan nanti juga ada video tentang bagaimana pengadilan akan menyiapkan undang-undang untuk pasal-pasal yang akan terjadi, yang akan diterima mereka ini, ya kan? Oke, tanpa berlama-lama sediakan kopi teman-teman dan juga coba kita reaction bersama. Nah ini. Nah kemudian ada alasannya lah, Ini ceritanya pakar digital forensik Joshua Sinambela tantang debat Rismond Sianipar, tapi Rismond tidak berani gitu ya. Tidak muncul debat melawan pakar sebenarnya. Saya lagi ada pesta adat, ini curi waktu balas WA. Oke lah ya, mungkin kabari aja waktunya, lebih mantap lagi kalau sediakan waktu FGD. Oke lah ya, saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya, saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD. Tujuannya cuman diskusi, ya kan? Gak berani ya. Ini ya, fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain. Ada pakar-pakar lain ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah, bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya, karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah ini video-video saya, dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di capture lah, misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu ya. Ya ini mainannya dia ini ya, mainan orang-orang ini gitu, si Rismond ini dia ambil cuplikan buat menjatuhkan gitu kan. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DVS ya. Termasuk ini ya, ini yang saya katakan percetakan perdana ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam ya, semua yang dari perdana ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan PESNET, dan seterusnya gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya. Polarisasi, opini dengan emosi, bagaimana Pak? Ya ini dijawab. Iya, jadi memang fenomena post-truth itu sangat, sangat nyata sekali ya. Di kasus ini apalagi gitu ya. Di kasus ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang akademisi membuatkan analisisnya masing-masing, padahal gitu ya, ada lembaga resmi yang sudah menyatakan bahwa itu asli, katakanlah ya. Sehingga opini-opini yang dimunculkan
itu mendelegitimasi lembaga-lembaga ini. Ini sudah menjadi apa istilahnya ya, kebablasan gitu ya. Itu yang menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana cara menyadarkan orang-orang ini bahwa ya asumsi itu tidak bisa menjadi bukti, bahwa Nah, tugas kita itu teman-teman ya, harus membuka wawasan mereka gitu ya. pendapat-pendapat orang-orang tersebut ya tidak bisa menjadi bukti ya. Bukti yang resmi itu adalah bukti yang dihasilkan ya menggunakan prosedur yang ketat ya. Apa yang dilakukan oleh Bareskrim, katakanlah mereka sudah mengumpulkan begitu banyak bukti-bukti ya dari fakultas gitu ya, dari teman-temannya satu angkatan dan seterusnya dan membandingkan secara ilmiah di laboratorium ya yang sudah memiliki standar internasional ya. Nah, itu saja masih dibantah lagi gitu ya. Nah, saya yakin mau siapapun nanti yang menghasilkan ya penelitian-penelitian secara ilmiah tersebut pasti akan tetap dibantah karena mereka sudah ya itu tadi sudah memiliki apa namanya ya semua pendapat yang berbeda dengan mereka pasti akan ditolak, intinya begitu ya. Tapi kita akan berusaha nanti kita coba menganalisis juga nanti pendapat-pendapat mereka yang ada di media sosialnya. Saya sudah membuka nih, ada X-nya Rismond, ada YouTube-nya Rismond. Saya coba akan mengupas satu persatu ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-video. Video-videonya saya kirimkan ke dia. Lucunya, ya di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya. Kapok lo Mon ya. Dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, menfoto halaman pengesahannya, melihat skripsi teman-temannya. Itu tidak benar, ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya. Ya, sebelum tanggal 15 mereka baru bisa akses dan itu pun sangat terbatas, mungkin hanya 2 skripsi dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya, semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Kalau ada orang yang bilang skripsinya Pak Jokowi palsu, liatin aja foto pakar digital forensik asli ini. Ngapain percaya sama pakar abal-abal? Meledak. Kebohongan selama ini gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang dianalisis dia ya, kembali ke skripsi gitu ya, skripsi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi DF ya di season ini, kelemahan tuduhan Rismond tentang skripsi Pak Jokowi, silakan simak sampai selesai ya kan. Ini jelas teman-teman. Ketika dia menyatakan skripsinya kok hebat sekali fontnya gitu ya, fontnya kok udah Times New Roman gitu ya. Kenapa? Karena auto scalingnya, huruf besar huruf kecilnya sudah sangat bagus sekali, merata sekali. Ini pasti kerjaan komputer nih. Saya nggak tahu bagaimana dia menganalisis itu sebenarnya. Padahal kalau kita ukur gitu ya, kita ukur bagian dari halaman pengesahan itu tidak sama sekali presisi kok. Ke kiri dan ke kanan itu berbeda kok. Jadi dari sini sebenarnya sudah ketahuan kalau itu bukan dari Microsoft Word atau Times New Roman yang ada di komputer gitu ya, berbasis komputer menggunakan printing. Tetapi dia menggunakan cetakan. Dan itu juga setelah kita lakukan, saya sendiri ya melakukan apa istilahnya ya, bukan investigasi, bukan forensik ya yang saya lakukan. Saya hanya ingin melihat ya, jadi saya ingin melihat semua skripsi teman-temannya. Jadi saya minta izin dulu ya kepada Fakultas Kehutanan, boleh nggak saya melihat skripsi teman-teman Jokowi? Saya nggak butuh skripsi Jokowi, saya mau lihat skripsi teman-teman Pak Jokowi gitu ya, zaman itu gitu ya. Akhirnya saya dipersilahkan, silakan Mas ya. Saya minta izin dulu, kemudian saya dalam perpustakaan, kemudian saya mendokumentasi 40 lebih ya skripsi tahun 70-an, 78, 79 sampai tahun 80 sekian ya. Nah, yang saya temukan apa? Ya.
saya membandingkan skripsi yang ada, karena saya belum diberikan ya skripsi Jokowi pada saat itu, saya nggak dikasih tunjuk saat itu ya. Awalnya saya diberikan skripsi teman-temannya gitu ya. Nah, saya dari beberapa foto yang saya dapatkan dari internet ya, skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama Perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang Perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana. Bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di Perdana, dan itu sama semua fontnya ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an, harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar, bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama, nggak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua, karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri, dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya cemen banget ya teman-teman ya. Inilah orang yang begitu nggak sepaham sama dia, langsung blokir aja gitu ya. Aduh, itu ya tadi teman-teman ya. Jadi ini baru penjelasan yang benar dan logika gitu ya. Ya, berlogika, jelas, mantap gitu ya. Ya, dari awal saya yakin ijazah Jokowi asli. Kalau mau memalsukan ya jangan ijazah UGM atau UI yang pasti ya itu pasti ketahuan teman-teman. Kalau universitas sudah lama itu pasti ketahuan gitu ya. Kecuali kalau Tantular gitu ya, apa gitu ya wajar lah gitu. Tapi UGM sama UI jangan coba-coba deh. Apalagi untuk maju wali kota Solo 2005 ya. Terus nggak bisa lah gitu ya. Tahun 2025 ini memang Pak Jokowi bukan siapa-siapa, tapi dia punya hak untuk melaporkan gitu ya. Dan Bang Joshua Sinambela ini sudah sering ya membantu pihak kepolisian dan jaksa, sudah ratusan kali malah ya membongkar kasus di dunia digital seperti ini teman-teman ya. Jadi jangan diragukan lagi, memang dia tidak pernah kelihatan di televisi dan sebagainya, tetapi banyak sekali jejak rekam dia membantu pihak kepolisian, Bareskrim dan sebagainya gitu ya. Tidak seperti Rismond yang harus akan
validasi apa gitu ya, harus tampil di Aiman gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Ini ya. Jadi menurut kamu gimana hasil dari video ini ya? Apakah Suryadi layak dimaklumin atau ini pelajaran bahwa akademik pun bisa kejebak narasi ngawur gitu ya? Tuliskan di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa like, share dan bagikan video ini biar nggak ketinggalan lagi kalau Rose Rio ngeluarin episode baru. Teman-teman, itu tadi videonya. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking, kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.